Jamah hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi seperti tanah yang subur. Di mana saat benih firman itu ditabur, dilepaskan atas kami, maka benih itu akan jatuh di tempat yang tepat. Dan benih itu akan bertumbuh, berakar, berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami tidak mengizinkan ada kuasa kegelapan yang akan mencuri benih firman. Kami tidak membiarkan perumpamaan benih yang ditabur di pinggir jalan kemudian diambil oleh burung. Namun kami mau setiap kami diproteksi oleh kuasa ilahi. Dengan telinga yang mau dengar-dengaran, telinga seorang murid. Ajar kami menghargai firman-Mu. Ajar kami menghormati Tuhan pada saat hari ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah ada perkataan yang berkuasa di tengah-tengah kami. Saat perkataan itu dilepaskan, tidak pernah menjadi sia-sia. 1-2 kata yang dari Tuhan akan mengubah hidup kami. Semua yang tidak baik, semua yang tercela, semua yang cacat dalam hidup kami, hari ini kami berkatakan di dalam nama Yesus, kami akan berubah oleh karena firman Tuhan. Kami akan diubahkan dengan sekejap mata. Sebab firman-Mu adalah kuasa-Mu sendiri. Dan kuasa itu yang akan membuat kami menjadi manusia yang berbeda. Di dalam nama Yesus. Kami tahu kami punya pergumulan, namun firman-Mu lebih kuat daripada pergumulan kami. Dan kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, itu yang akan menyelesaikan semuanya. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami siap menjadi murid Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Bersyukur saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Dan saya percaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa setiap hidup kita, selama kita mau melekat dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, maka firman itulah yang akan membuat kita semakin next level, semakin terbang, semakin jauh bersama dengan Tuhan. Semua yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia, sebab firman Tuhan katakan, jika engkau melekat kepadaku sebagaimana aku adalah pokok anggur, maka engkau akan menghasilkan buah. Tapi waktu engkau tidak melekat kepadaku, firman Tuhan katakan, engkau tidak akan menghasilkan apa-apa. Apapun yang engkau kerjakan, itu hanya akan mendapatkan rasa capek dan kesia-siaan. Tapi saya percaya bahwa setiap kita adalah pribadi yang mau melekat dengan Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Itu hanya pembukaan saya, belum masuk khotbah, saudara. 2 Korintus 8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Saya sedang mau bercerita tentang sesuatu yang jarang sekali kita bahas. Namun saya rindu kita semua mengerti akan pesan Tuhan hari ini tentang apa yang mau Tuhan kerjakan atas saudara dan saya, dan kita bisa selesaikan sampai garis akhir. Amin. Firman Tuhan hari ini berkata, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Di sini sedang berbicara tentang pelayanan kasih, saudara, tapi saya sedang tidak mau berbicara tentang pelayanan kasih. Saya sedang mau berbicara tentang bagaimana ia menyelesaikan. Paulus sebagai bapak rohaninya Titus mengatakan kepada keluarga yang di Korintus, atau bahasa Alkitab adalah jemaat Korintus. Namun kita akan berkata itu keluarga di Korintus. Keluarga di Korintus. Dia mengatakan bahwa dia mendesak kepada Titus supaya Titus mengunjungi saudara-saudara yang di Korintus. Supaya apa? Menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulai. Saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Dan saudara dan saya bukan dipanggil untuk berleha-leha, santai-santai saja.
Namun saudara dan saya dipanggil untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan pada kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Titus dipanggil, bagaimana Paulus memuridkan dia, dan Paulus tidak tinggal diam. Waktu Titus tidak melakukan apa-apa, tapi bukan Titus tidak melakukan apa-apa, Titus sedang melakukan sesuatu. Titus sedang membuka sebuah pelayanan yang namanya pelayanan kasih. Tapi Paulus tidak begitu saja selesai dengan Titus waktu dia melihat, oh anak rohaniku bisa melayani, tidak. Tapi dia mendesak, mendorong, supaya apa? Supaya Titus menyelesaikan apa yang pernah dimulai. Saya percaya waktu kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memberi visi dan misi sama kita. Dan kita akan mengerjakan visi dan misi itu sesuai bagaimana kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak pernah menyadari hidup saudara di hadapan Tuhan, saudara nggak akan pernah maksimal dalam melayani Tuhan. Nggak usah ngomong pelayanan, saudara nggak akan pernah maksimal dalam menjadi pengikut Kristus. Nggak usah ngomong pengikut Kristus, saudara nggak akan pernah maksimal sebagai orang beragama Kristen. Saya semakin rendahkan tingkatannya. Waktu saya berbicara tentang pelayan, saudara berarti sedang sadar betul tentang posisi saudara. Waktu saya berbicara tentang pengikut Kristus, saudara tahu betul apa yang akan saudara lakukan. Tapi waktu saya sedang berbicara tentang orang beragama Kristen, berarti kita sedang berbicara orang-orang bodoh yang berkumpul dalam gereja, tapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi orang beragama Kristen. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Dan waktu saudara dipanggil dan saya dipanggil, kita diberi tugas untuk menyelesaikan apa yang sedang kita mulai bersama dengan dia. Jadi kita jangan begitu bangga waktu kita merasa sebagai orang yang dipilih Tuhan. Kita bisa melakukan ini dan itu, tapi kita nggak pernah bisa menyelesaikannya. Sering kali waktu ada orang meninggal, saudara, ya kan, pasang apa itu spanduknya itu sedang mengakhiri pelayanan dengan sampai garis akhir dengan baik, katanya. Mengakhiri sampai garis akhir dengan baik. Pertanyaan saya, benarkah engkau mengakhiri dengan baik sampai garis akhir? Waktu engkau memulai dengan Tuhan dan engkau nggak pernah mengakhirinya dengan bersama dengan Tuhan, engkau tidak mengakhiri dengan baik. Itu cuma kata-kata penghiburan. Tapi mari kita koreksi hidup kita. Kita koreksi diri kita. Benarkah kita masih berjalan bersama dengan Tuhan sebagaimana Tuhan memanggil saudara dan saya, sebagaimana Tuhan memilih saudara dan saya? Ayat yang ke-7. Setelah ini saya akan berganti topik, saudara. Setelah ini saya akan berganti topik. Semoga saudara sabar dengan saya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman. Siapa yang kaya dalam iman? Semua kaya dalam iman, amin? Amin. Saya percaya saudara yang tidak mau dikatakan miskin iman. Ya. Dalam perkataan, yang banyak ngomong ini kaya perkataan, seperti saya. Dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan apa? Kasih ini. Engkau boleh pintar pelayanan dalam segala hal, tapi kalau saudara nggak pernah selesaikan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, saudara gagal. Titus kaya. Orang Korintus kaya dalam segala hal. Dalam hal iman, dalam hal perkataan, dalam hal pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih terhadap Paulus. Dia kaya, tapi Paulus mengajarkan selesaikan apa yang sudah pernah kamu mulai. Apa itu pelayanan kasih? Penekanan saya bukan pelayanan kasih, saudara. Saudara bisa ngerti maksud saya? Penekanan saya adalah selesaikan apa yang sudah Tuhan mulai bersama-sama denganmu. Selesaikan sampai garis akhir. Jangan putus tengah jalan.
Makanya tadi saya katakan, engkau melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, itu sesuai dengan kesadaranmu tentang dirimu di hadapan Tuhan. Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Izinkan saya ganti topik. Dan saya berdoa, ini akan membuat saudara dan saya memahami satu hal, bagaimana Tuhan memanggil kita. Dan ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Lukas 7. Lukas 7 ayat yang ke-37 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kemudian ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekalnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Berhenti sampai di sini dulu, sebelum saya lanjut ke ayat berikutnya. Alkitab sedang menceritakan bahwa di tempat itu di mana Yesus ada, Yesus duduk di rumah Simon kalau tidak salah. Kemudian datanglah seorang perempuan pendosa, perempuan berdosa. Saya nggak tahu dosanya apa, tapi orang memandang dia sebagai perempuan berdosa. Saya percaya dosanya bukan dosa kecil, bukan sekedar menipu orang, bukan sekedar mencuri, bukan sekedar berbohong, namun saya percaya dosanya banyak. Sehingga dituliskan di situ ada seorang berdosa, seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, terkenal, saudara. Saya berdoa di sini tidak ada perempuan berdosa yang terkenal. Sekalipun ada kesalahan di dalam diri kita, tapi jangan sampai kita dikenal sebagai orang pendosa. Saya percaya bahwa setiap kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi jangan sampai kita punya identitas sebutan sebagai pendosa. Betapa dipandang rendahnya seorang perempuan ini, sehingga dia terkenal di satu kota sebagai perempuan berdosa. Mungkinkah dia seorang perempuan sundal yang menjual dirinya? Mungkinkah? Tapi ada satu hal yang menarik waktu dia mendengar Yesus ada. Ayat itu berkata, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, minyak wangi yang dibawa oleh perempuan ini bukan sekedar minyak wangi biasa. Tapi ini minyak wangi yang lumayan mahal harganya. Menurut tradisi orang Israel, seorang perempuan yang belum menikah, itu biasanya dia mengumpulkan hartanya dalam bentuk minyak. Dijadikan minyak wangi, minyak yang paling mahal. Dan ini akan menjadi sebuah persembahan kepada siapa? Laki-lakinya kelak. Waktu dia mendengar Yesus datang, dia pergi ke situ dan dia memberikan sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga. Saya percaya itu nggak mudah mengumpulkannya. Sepanjang masa gadisnya, biasanya orang Israel mengumpulkan minyak, dan itu bukan minyak biasa, minyak yang terbaik. Waktu Yesus datang, tiba-tiba dipecahkan minyak itu. Dipakai buat meminyaki Yesus. Dia rela kehilangan yang terbaik. Dia berikan semua yang terbaik, bukan cuma yang baik, saudara. Dan Alkitab mencatat waktu saudara melihat ayat-ayat berikutnya, Yesus sedang memuji perempuan ini.
Kenapa? Karena Simon tempat di mana Yesus datang ke rumahnya, Simon tidak melakukan apa-apa selain menyuguhkan makanan. Simon tidak mencuci kakinya Yesus. Tapi perempuan ini menyuci kakinya Yesus dengan apa? Dengan air matanya. Dan memberi minyak yang mahal harganya. Kemudian ayat yang ke-41 sampai 43, mari kita baca. Ini ayat terakhir, bukan berarti khotbah saya yang terakhir. Ini ayat yang terakhir yang mau saya jelaskan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Di awal saya katakan, bagaimana kehidupan saudara dengan Tuhan tergantung bagaimana saudara menyadari keberadaan saudara di hadapan Tuhan. Yesus sedang berkata-kata kepada Simon, ada orang yang berhutang, yang satu 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka keduanya tidak sanggup membayar, kemudian dihapuskan utang itu. Dan Yesus bertanya, kira-kira siapakah yang akan lebih mengasihi orang yang memberi hutang? Yang 500 atau yang 50? Simon menjawab, saya kira yang lebih banyak hutangnya. Dan saya berpikir saudara dan saya pun akan menjawab jawaban yang sama. Bukankah yang hutangnya paling banyak, yang waktu dihapuskan dengan begitu aja, diselesaikan hutangnya, dia akan lebih mengasihi daripada yang hutangnya sedikit. Pertanyaan saya, hutang saudara sama Tuhan seberapa banyak? Sehingga saudara dan saya layak untuk ditebus oleh Yesus. Seberapa berharga hidupmu dan hidupku? Seberapa mulia engkau dan saya? Sehingga Yesus harus memberi hidupnya supaya saudara dan saya hidup dan dia mati. Apakah kita begitu berharga? Halo? Apa yang bisa saudara dan saya banggakan di hadapan Tuhan? Apa yang layak untuk membeli darahnya Yesus supaya saudara dan saya layak menerimanya? Apa yang bisa kita berikan sebagai ganti pengorbanannya? Untuk kita bisa hidup. Halo? Saya rasa tidak ada apapun yang kita miliki yang bisa menukar pengorbanan Yesus untuk hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa kita perbuat untuk menebus, mengganti penebusan Yesus. Darahnya, nyawanya buat kita. Maka tidak ada yang jauh lebih berharga sebenarnya dalam hidup kita selain Yesus dalam kita. Tapi seringkali kita meninggalkan dia demi kepentingan pribadi kita. Semakin kita sadar bahwa kita tidak sanggup tanpa Yesus, aku tidak bisa tanpa Yesus, aku tidak berharga tanpa Yesus, maka semakin kita akan menyelesaikan tugas kita. Kita akan terus mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita kerjakan sesuai dengan rencana Tuhan. Jika saudara dan saya cuma merasa biasa-biasa aja, orang Kristen yang lain juga ditebus, maka saya juga layak ditebus. Siapa engkau dan saya? Kenapa saudara dan saya ditebus oleh Yesus tanpa dia memperhitungkan seberapa besar dosamu, seberapa besar salahmu, seberapa hina engkau? Jawabannya adalah karena kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa. Ya. Kasih Tuhan lebih besar daripada pengkhianatanmu.
terlalu banyak generasi sekarang, maaf saudara. Beberapa waktu yang lalu saya membawakan sebuah renungan. Kalau saudara membuka di YouTube saya sedang share tentang generasi yang akan datang dan generasi sekarang. Betapa Alkitab menuliskan bahwa nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, anak manusia yang kedua kali, itu akan seperti zaman Nuh. Orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Seperti zaman Lot. Mereka beraktivitas normal, tapi mereka melupakan Tuhan. Dan itu sedang terjadi di zaman kita. Bagaimana generasi sekarang lebih sibuk dengan pekerjaan, lebih sibuk dengan apa yang dia mau, lebih sibuk dengan aktivitasnya, sehingga melupakan Tuhan. Dan saya berkatakan, jangan harap kau selamat. Kasih karunia Tuhan bukan untuk main-main. Kesempatan apa? Kurang apa kesempatan yang diberikan di zaman Nuh? Waktu Nuh bikin bahtera itu bukan sehari 2 hari. Itu lama. Dia bentuk bahtera sambil menginjil. Tidak mungkin Nuh gak nginjil. Saya percaya waktu Nuh sedang paku-paku kayu, tetangganya tanyain, Nuh ngapain? Nuh jawab, Tuhan berkata air bah sebentar lagi akan datang. Saya harus siapkan bahtera. Kalau kamu mau selamat, masuk ke bahtera. Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun yang mau kecuali keluarganya sendiri. Mungkin Nuh disangka seperti orang gila. Bukan di pinggir pantai, bukan di laut dia bikin bahtera. Siapa yang sangka Nuh sedang mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya? Mungkin banyak orang menyangka Nuh sedang latihan gila. Nuh sedang melakukan ajaran sesat. Dan di zaman-zaman sekarang orang yang mengajarkan berita kebenaran dianggap sesat. Karena orang lebih menyenangi, lebih menyukai perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga. Banyak guru-guru palsu berkeliaran. Sehingga satu ketika akan ada yang berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, mari engkau ke sini, mari engkau ke sana. Saya katakan, akan banyak gereja yang mengaku bahwa mereka lah yang paling diurapi, mereka lah yang paling dipakai oleh Tuhan. Gereja lain tidak dipakai, gereja lain sesat, gereja lain begini dan begitu. Sesat mereka semua. Kalau ada gereja yang egois merasa bahwa diri mereka yang paling hebat, paling dipakai Tuhan, saya katakan sesat ya. Gereja Tuhan yang hidup bersama, berjalan dengan Tuhan, dia tahu destiny yang harus dia kerjakan, yang harus dia selesaikan. Bukan untuk merasa paling hebat, merasa diri paling diurapi, merasa diri paling dipakai, tapi dia harus berjalan bersama-sama. Demi apa? Memperluas kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Engkau makin besar dan aku makin kecil. Kita jangan terlena dengan segala kesibukan dunia yang ada. Sebab dunia akan binasa bersama dengan keinginannya, tapi firman Tuhan akan tetap. Waktu perempuan yang berdosa ini datang, dia menghabiskan semua yang paling berharga yang dia miliki untuk dibasuhkan kepada kaki Yesus. Namun Simon tidak melakukan apa-apa kecuali memberi makan. Yesus yang berkata, perempuan ini tahu bahwa hidupnya berdosa, dan waktu dia ketemu denganku, penebusan terjadi atas hidupnya. Maka dia rela kehilangan apapun yang paling berharga dalam hidupnya. Yang penting dia mendapatkanku. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang siap kehilangan apapun demi mendapatkan Tuhan. Amen.
Tapi jangan tinggalkan Tuhan demi mendapatkan apapun. Ya. Saya berulang-ulang katakan ini. Dari dulu saya selalu katakan ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan demi mendapatkan apapun. Tapi relalah kehilangan apapun demi mendapatkan Tuhan. Amin. Hari-hari ke depan akan semakin banyak orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak menyadari sebagaimana dia sebagai orang yang berhutang banyak sudah ditebus oleh Tuhan. Dan itu harus terjadi, tapi saya berdoa tidak ada di antara kita. Amin. Saudara, kebenaran firman Tuhan harus tetap diberitakan apapun yang terjadi, supaya waktu hal itu terjadi saudara gak kaget lagi. Saudara akan sadar, oh iya ternyata benar. Waktu itu mungkin saya kurang memperhatikan firman Tuhan, saya kurang memperhatikan khotbah sehingga saya yang jadi murtad. Bukankah Yudas sudah pernah diingatkan sama Yesus? Orang yang mengkhianati aku adalah orang yang aku beri roti. Dan mencelupkannya. Dan yang pertama diberi sama Yesus siapa? Yudas. Itu sebuah peringatan yang sangat jelas. Dan Yesus ngomong apa? Aku memperkatakan ini supaya pada waktu itu terjadi engkau tidak kaget, tidak heran lagi. Supaya engkau tahu bahwa apa yang diberitakan itu adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhan sekalipun itu keras, itu gak enak saudara, itu tetap harus diberitakan. Waktu saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang ngomong dengan saudara saya tapi saya sedang ngomong dengan diri saya juga. Saya sedang memperingatkan saya suatu ketika ada masalah besar terjadi dalam hidup saya, jangan sampai saya murtad tinggalkan Tuhan. Dulu pernah sekali saya mencoba untuk tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Karena begitu capeknya saya dengan proses, begitu capeknya saya dengan masalah, sampai muncul di mulut saya nggak Tuhan-Tuhanan lagi, saya nggak akan pelayanan lagi, saya nggak akan melakukan apa-apa lagi untuk Tuhan. Saya mau hidup normal. Tapi Alkitab katakan, engkau hidup normal. Begitu saja, engkau sedang bersahabat dengan dunia. Dan waktu engkau bersahabat dengan dunia, engkau sedang mengadakan permusuhan dengan Allah. Jangan mau normal-normal aja. Saudara dan saya itu harus abnormal. Saudara dan saya disetting, dibentuk oleh Tuhan supaya tampil berbeda, menjadi orang yang berbeda, menjadi makhluk yang berbeda, mempunyai identitas yang berbeda. Karena memang saudara dan saya sudah berbeda. Waktu engkau disebut sebagai orang-orang kudus, itu artinya saudara dan saya sedang dibedakan, dipisahkan. Sehingga saudara dan saya layak disebut eklesia, yang sudah dipindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan saudara dan saya layak disebut sebagai anak-anak Allah. Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa seorang anak akan mengerjakan apa yang dia lihat dari mana? Dari mana? Dari bapaknya. Apa yang Bapak kerjakan itu yang akan kamu kerjakan. Amin. Amin. Dari kehidupanmu sehari-hari itu menunjukkan kamu anaknya siapa. Apa yang saudara dan saya lakukan sehari-hari, apa yang saudara dan saya kerjakan setiap hari, setiap saat itu menunjukkan saudara dan saya anaknya siapa. Dalam dunia ini cuma ada dua Bapa. Selain Bapak kita secara biologis, yaitu Tuhan dan setan. Kalau saudara nggak mencerminkan anak Tuhan, berarti saudara anak haleluya. Sesimpel itu hidup kita sebenarnya. Sesimpel itu kekristenan sebenarnya. Hanya sering kali yang bikin ribet itu cara berpikirnya kita. Makanya di awal saya membuka ayat firman Tuhan dari Korintus tadi, berbicara tentang Titus. Bagaimana Titus sudah dipilih
Titus sudah dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan bersama dengan Allah, tapi bukan selesai di situ. Tuntutannya adalah engkau harus sampai akhir. Sampai engkau dipanggil ke rumah Bapa. Pekerjaan itu engkau kerjakan. Kalau engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah, jadilah pengkhotbah yang maksimal. Kerjakan terus menerus. Jangan ogah-ogahan. Gak ada seorang pengkhotbah dikasih jadwal tiba-tiba, wah aku belum siap. Aku belum persiapan. Emang hari-harimu ngapain? Gak baca firman gak? Gak ada pembawa pujian tiba-tiba dikasih tugas, aku gak siap. Emangnya hari-harimu gak pernah muji Tuhan? Aku belum latihan. Latihanmu tiap hari. Karena tiap hari kau memuji Tuhan. Tapi latihan menyesuaikan dengan pemain musik, nah itu benar. Harus dilatih itu. Kalau nggak dilatih nanti pemain musik A, kamu B. Bubar semua orang. Nggak enak didengar, nggak enak. Kita manusia yang dengar aja enak, apalagi Tuhan. Tapi enggak, Tuhan melihat hati. Karena Tuhan melihat hati, waktu bawa pujian, kebatinan aja. Gak usah muncul suara. Kayak gitu juga konsepnya. Waktu kita sudah ditunjuk Tuhan menjadi pelayan altar, saudara, itu suatu panggilan yang mulia buat hidup kita. Karena tidak semua orang dipanggil untuk jadi pelayan Tuhan. Dari dulu saya katakan, waktu engkau dipanggil oleh Tuhan, jangan pernah main-main. Engkau yang dulu gak bisa menjadi bisa. Engkau yang dulu gak siap menjadi siap. Engkau yang dulu bodoh menjadi pintar. Kenapa? Karena engkau mengerjakan bersama dengan Tuhan. Waktu talenta itu ditambah-tambahkan, Alkitab katakan barang siapa memiliki dia akan ditambah. Amen. Tapi waktu engkau gak punya apa-apa, justru apa yang ada padamu akan hilang, diambil oleh Tuhan. Makanya kalau ada orang yang pintar nyanyi, tiba-tiba ditunjuk untuk jadi pemimpin pujian, padahal dia bisa ngomong, gak bisa, siap-siap kamu gak bisa nyanyi lagi. Karena apa yang ada padamu akan diambil oleh Tuhan. Kalau sudah diambil, kok gak bisa nyanyi lagi. Tapi suaraku tetap bagus, Mas. Kalau kamu sakit mau bagus bagaimana? Ayo, mau gimana? Mau memuji Tuhan? Iya Mas, nantilah selesai sakit. Ya kalau kamu kasih sembuh, kalau enggak. Selagi ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Jadi waktu saudara dan saya ditunjuk sebagai pelayan Tuhan, itu kesempatan yang mulia, itu panggilan yang mulia. Kerjakan semaksimal mungkin, selesaikan sampai akhir, sampai engkau dipanggil oleh Tuhan. Pergunakan hidup saudara dan saya untuk mempermuliakan nama Tuhan apapun yang terjadi. Konsisten. Komitmen. Belajar berintegritas. Seringkali ya, kita lebih mementingkan apa yang kita senangi daripada apa yang Tuhan senangi. Alkitab mengatakan bahwa keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu datang dari dunia, bukan dari Tuhan. Apa yang membuat saudara dan saya seringkali melupakan Tuhan? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Waktu saudara nggak bisa jaga matamu, untung saya sudah ada rambu. Kalau saya lihat perempuan lain, dia hei. Sudah ada saya ini kurang cantik. Tidak cantik, paling cantik sudah. Dan ya sudah paling cantik, ini gak ada yang lebih cantik daripada. Jadi begitu Mbak Ima ya. Kalau nanti di jalan
Kok masih lirik yang lain? Sudah ada saya. Kurang cantik. Belajar sama ibu. Waktu mata kita tidak kita jaga, kita akan liar. Dan itu mendatangkan dosa. Waktu keinginan itu dibuai, keinginan itu akan mendatangkan, melahirkan dosa. Toki kepalanya Mbak Pipit kalau masih lihat orang perempuan lain, ya. Tahu toki? Pukul. Lebih baik engkau sakit daripada engkau masuk neraka. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau matamu mendatangkan dosa, cungkilah matamu. Daripada engkau masuk ke neraka dengan tubuh yang utuh, lebih baik kau masuk surga dengan tubuh yang tidak utuh. Jadi waktu suamimu ngelirik wanita lain, lebih baik engkau masuk surga dengan keadaan benjol daripada engkau masuk neraka dengan keadaan yang utuh. Waktu kita nggak bisa jaga mata, bahaya. Itu akan mendatangkan dosa. Begitu juga waktu kita nggak bisa menjaga keinginan daging kita. Semua yang kita ingini yang harus ada. Dan kita akan melupakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukankah keinginan daging itu adalah maut? Tapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Semakin kita menuruti keinginan daging kita, artinya saudara dan saya semakin mendekati maut. Waktu Kain bermasalah dengan Habil, bukankah sudah diperingatkan oleh Tuhan? Dosa sedang mengintip. Kenapa dosa mengintip? Karena Kain punya keinginan. Keinginan apa? Keinginan daging. Untuk apa? Bunuh. Dosa itu mengintip. Waktu keinginan itu dikerjakan dan melupakan suara Tuhan, halo, maut datang atasmu. Saya berdoa kita akan menjadi pribadi yang mau taat dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini kurang enak ya. Tapi saya berdoa kita semua belajar untuk melakukannya. Amin. Amin. Keangkuhan hidup. Banyak orang haus pengakuan. Sehingga tanpa disadari dia akan melukai banyak orang karena haus pengakuan. Waktu kita haus akan pengakuan, keangkuhan hidup, engkau bukan hanya akan melukai sesama, engkau akan melukai Tuhan. Tuhan akan terluka dengan segala tindakan dan perbuatan. Karena Tuhan menginginkan bahwa saudara dan saya harus memiliki kerendahan hati. Tapi seringkali kita susah sekali untuk merendahkan hati. Bisa saja Titus ngomong sama orang Korintus, saya kan sudah mulai, kamu yang selesaikan dong. Saya sudah ngajarin sama kamu. Bisa gak? Bisa. Paulus nyuruh Titus, Titus nyuruh orang. Sering gak kita seperti itu? Engkau dipercaya sama pimpinanmu, kemudian engkau ngasih kepercayaanmu pada orang lain. Tunjuk orang lain. Apa yang sudah dipercayakan kepadamu, kamu berikan kepada orang lain. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kedua-duanya memiliki kepercayaan. Tapi yang 5 bodoh, kepercayaan yang dimiliki yang disia-siakan. Dia terlalu santai dengan hidupnya.
Persediaannya enggak usah. Biar dia aja yang capek-capek bawa persediaan, kan nanti aku bisa minta. Iya kan? Terakhir apa yang terjadi sama mereka? Minta enggak? Minta. Dikasih? Enggak lah. Jangan terlalu nyantai, saudara. Kalau dipercaya, bersyukur. Diberi 5 talenta, jadikan 10. Diberi 2, jadikan 4. Diberi 1, jadikan 2. Jangan diberi 1, tetap 1. Pas nanti datang kesukaran, engkau kelaparan. Engkau gak akan selamat. Karena apa? Engkau gak persiapkan dirimu dengan baik. Paulus ngajar Titus supaya dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam sebuah pelayanan. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam mengikut Yesus. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam apa? Dalam segala hal. Paulus sudah ngajar kalau kamu mengerjakan sesuatu jangan setengah-setengah. Sampai tuntas. Sampai tuntas, amin. Amin. Saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini bisa kerjakan, bangun terus kerajaan Allah di tempat ini sampai tuntas. Amin. Sampai selesai. Ya. Jangan pernah lihat ini, si itu. Kalau nggak ada ini nggak bisa, kalau nggak ada itu nggak bisa. Engkau dipanggil masing-masing di hadapan Tuhan. Ya. Engkau bertanggung jawab atas panggilanmu masing-masing di hadapan Tuhan. Ya. Kalau yang satu pergi, jangan terkontaminasi. Kalau yang satu hilang, jangan ikut-ikutan hilang. Ya. Kalau engkau mau keluar, pastikan engkau keluar membawa jiwa-jiwa yang baru. Amin. Kalau engkau mau keluar, pastikan engkau membentuk persekutuan yang baru. Kalau engkau cuma mau keluar jadi pribadi yang hilang, percuma. Kita dipanggil untuk memperluas kerajaan sorga, Ya. Amin. bukan memperluas kerajaan sendiri. Jadi saya berdoa waktu satu tidak ada, teruslah bertanggung jawab dengan panggilan. Ya. Ada lagi salah satu dari kita keluar, teruslah bertanggung jawab dalam setiap panggilan. Saudara lihat, saudaramu yang sedang keluar itu ngapain? Kalau dia memperluas kerajaan surga, doakan. Karena dia sedang mengerjakan panggilannya dan visinya. Tapi kalau dia keluar dan hanya untuk keluar saja dan tidak menghasilkan apa-apa, doakan supaya kembali. Kalau enggak, ya biarkan saja, terserah seperti apa yang Tuhan mau. Intinya, kita harus bertanggung jawab dalam setiap panggilan yang ada di dalam diri kita. Sekecil apapun panggilan yang diberikan kepadamu, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepadamu, tetaplah setia dan bertanggung jawablah di dalamnya. Kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, engkau akan dipercaya dalam perkara yang besar. Kalau engkau bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, engkau akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Waktu engkau setia dalam perkara yang kecil, engkau tidak terlihat. Namun jika engkau setia di situ, engkau akan menjadi besar sebab Tuhan akan mengangkatmu menjadi besar. Akan tiba waktunya, tiba-tiba namamu ditinggikan oleh Tuhan. Engkau akan dipromosikan oleh Tuhan, diangkat tinggi oleh Tuhan. Jangan iri, kok dia sudah terkenal, aku belum waktunya. Jangan-jangan kalau engkau jadi terkenal di masa dini, engkau akan hilang dengan cepat. Saudara tahu kalau ada orang naik pohon dengan sebuah bantuan, ditarik sampai atas, disuruh pegangan sendiri, kemudian tali yang dipakai buat narik itu diputus dari bawah. Apa yang akan terjadi? Dia lebih cepat turun, atau dia akan bisa bertahan di atas. Seringkali tanpa sebuah proses yang kuat, kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat.
Tapi waktu kita mau melewati proses itu dengan setia, tekun bersama dengan Tuhan, saya percaya waktu saudara ada di puncak tertinggi dan di situ ada badai, saudara akan tetap bisa menari bersama dengan Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali? Raja Wali kalau terbang itu nggak mau rendah-rendah. Dia sekali terbang dia akan cari tempat yang tertinggi. Saudara tahu, semakin tinggi badai itu semakin kuat. Tapi saudara bisa lihat bagaimana Raja Wali terbang di tempat tertinggi. Dia bisa terbang dengan santai, dengan tenang, sebab dia percaya diri dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita. Waktu kita bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang melebihi kekuatan kita, yang menyertai diri kita, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap badai, setiap masalah di dalam hidup kita. Dan kita akan tetap jadi pemenangnya. Amin. Saya berdoa bahwa kita semua di tempat ini benar-benar mau kembali menjadi pribadi yang taat dan setia. Mau kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam setiap panggilan, dalam setiap pekerjaan Tuhan, dan menyelesaikan sampai akhir. Sebab Tuhan berkenan bahwa saudara dan saya harus menyelesaikannya sampai akhir. Waktu saudara dipanggil sebagai penginjil, jadilah penginjil yang benar. Waktu saudara dipanggil jadi seorang pembawa pujian, jadilah pembawa pujian yang benar. Waktu saudara dipanggil menjadi seorang gembala, jadilah gembala yang benar. Waktu saudara dipanggil menjadi seorang pemain musik, jadilah pemain musik yang benar. Dan semuanya itu harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Karena kebenaran yang sejati itu hanya firman Tuhan, bukan pengalaman hidup kita. Kita tidak lagi pribadi yang labil, yang mencari jati diri. Karena jati diri kita sudah ketemu. Jati diri kita adalah segambar dengan Kristus. Engkau dan saya diciptakan, dibentuk, dipanggil, supaya kita menjadi segambar serupa dengan Kristus. Sehingga Yesus menjadi yang sulung di antara kita. Kita sedang dikembalikan dalam gambar yang semula oleh kematiannya, oleh pengorbanannya. Dan di dalam kebangkitannya kita bangkit bersama-sama dengan dia. Kita menjadi serupa dengan dia. Kalau engkau harus menderita di tengah-tengah dunia, itu panggilan saudara dan saya. Kalau engkau mau senang-senang di dunia, jangan ikut Yesus. Engkau sedang ada di jalan yang salah kalau saudara sedang mau mencari kesenangan di dunia, tapi saudara ikut Yesus. Karena dari semula dunia tidak pernah menerima Yesus. Memang damai, sejahtera, dan sukacita Yesus janjikan. Tapi damai dan sejahtera, sukacita yang Yesus janjikan tidak seperti yang dunia berikan. Jadi engkau jangan pernah membandingkan sejahteramu, berkatmu, sukacitamu itu dengan orang-orang dunia. Sebab apa yang dari sorga tidak pernah didapatkan dari dunia. Dan apa yang ada di dunia itu tidak pernah tercampur dengan apa yang ada di sorga. Sebab sorga tempat kekudusan, dunia bukan kekudusan. Dan waktu kita terima yang dari sorga, saya percaya hidup saudara makin hari makin baik, makin benar, makin mulia, makin sempurna di hadapan Tuhan. Apapun jika saudara itu menerimanya dari Tuhan, saya percaya itu akan membawa hidup saudara semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Saya percaya dengan pasangan-pasangan di tempat ini, bahwa kalian dapat pasangan hidup kalian itu dari Tuhan. Dan bukti dari semuanya itu adalah semakin hari kehidupan kalian harus semakin dekat dengan Tuhan. Tapi jika semakin hari kehidupan kalian tidak semakin dekat dengan Tuhan, saya berani pastikan dan saya jamin itu bukan dari Tuhan. Sebab jika kita sama-sama dari Tuhan, saya percaya kita akan saling membangun. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama-sama. Dan firman Tuhan itu harus berlaku dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu harus tergenapi dalam hidup kita. Kalau yang satu tidak ingat, yang satu mengingatkan. Kalau yang satu jatuh, yang satu menolong. Waktu yang satu lemah, yang satu menguatkan. Itulah dari Tuhan.
Jangan yang satu lemah, yang satu nginjek. Yang satu lupa, yang satu pura-pura lupa juga. Lama-lama kita sama-sama tidak jadi anak Tuhan. Kita sama-sama jadi anak hantu. Tapi saya berdoa di antara kita tidak ada. Amin. Kita semua saling mengingatkan, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebab kita adalah anak-anak Allah, kita berasal daripada Allah, dan kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.